bisa dikatakan bunga abadi. Kalau cowok mau ngelamar harus effort dulu ke sana ya, ambil. Karena bisa beli online. Bisa beli. Selamat datang di Biota Biology Talk. It's biology, Just biology, but more than biology. Yeay. Kembali lagi dengan saya Fadila dan saya Rere. Jadi hari ini gimana nih, Re? Aku mau nanya, boleh nggak? Boleh. Cinta kamu itu abadi nggak sih, Re? Aduh, tiba-tiba banget nih. Iya, Re. Soalnya lagi galau nih, Re. Puyeng, Re. Kalau aku jawab, cinta aku sih sebenarnya abadi, Mbak, tapi nggak seabadi bunga Edelweiss. Oh iya, emang dulu abadi? Iya, kalau katanya sih bunga Edelweiss itu dilambangkan sebagai bunga cinta abadi. Seabadi apa tuh, Dek? Gak tahu nih. Bukannya Edelweiss itu kering, Re? Jadi cinta kamu kering, Re? Oh iya ya. Aduh, puyeng lali. Oh iya, bingung juga nih. Gimana kalau kita langsung aja bertanya Boleh. kepada sumbernya yang memang ahlinya di percinta abadi, di per Edelweissan ini. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Boleh perkenalan dulu dari mana dan namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Putri Permatasari, bisa dipanggil Dita. Kesibukannya saat ini saya bekerja di salah satu NGO di Jogja bernama SEN yang memang concern kepelestarian satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan terancam punah. Nah, tadi ngomong-ngomong Edelweiss ya. Iya, Mbak. Kebetulan kalau mau dibilang ahli belum sih, tapi memang kebetulan untuk Edelweiss ini dulu penelitian skripsi saya itu bertema Edelweiss, khususnya di Pulau Jawa Tengah, di Gunung Slamet, Sumbing dan Lawu. Berarti Mbak mendaki. Ya, betul. Mendapatkan cinta Edelweiss. Jadi kalau mau dibilang ahli Edelweiss mungkin belum ya, tapi kalau mungkin ahli cinta abadi itu mungkin bisa. Masya Allah. Mbak, berbicara tentang Edelweiss nih, Mbak. Apa emang benar, Mbak, Edelweiss itu dilambangkan cinta yang abadi? Oke. Nah, sebenarnya kalau bicara Edelweiss ya, Edelweiss ini kalau kita mau ngomong sejarahnya ini sebenarnya dia berasal dari bahasa Jerman yang berarti edel dan weiss. Edel itu mulia dan weiss itu putih. Jadi sebenarnya itu dia melambangkan atau mensimbolkan kesucian seperti itu. Tapi untuk perkembangan zamannya nih sekarang ini memang banyak digunakan untuk simbol cinta yang abadi. Karena memang Edelweiss ini kan dia awet ya, kering, awet, tidak mudah rontok. Apalagi untuk mendapatkan Edelweiss ini kan butuh pengorbanan ya kan, harus mendaki gunung, lewati lembah ya kan. Ibarat kata kalau sekarang ya lewati lembah. Kalau orang yang sedang kasmaran itu kan ibarat kata samudera akan kuseberangi, gunung akan kudaki seperti itu. Tapi kan. kalau rintik nggak OTW, Mbak. Jadi memang apa ya, dijadikan oleh-oleh untuk pasangan kekasihnya. Mbak, kalau berbicara tentang Edelweiss sendiri nih di Indonesia khususnya, apa cuman hanya satu jenis aja atau ada banyak Edelweiss kah atau seperti apa sih, Mbak? Karena yang saya tahu pernah lihat di berita katanya juga Edelweiss itu udah ada yang dibudidayakan atau seperti apa? Emang bisa kah, Mbak? Oh ya, oke. Nah, untuk Edelweiss sebenarnya sebelum kita jauh membahas tentang Edelweiss, sebaiknya kita kenal dulu nih tumbuhan yang dijuluki sebagai Edelweiss ini tumbuhan apa. Karena ada pepatah kan, tak kenal maka tak cinta. Salah. Nah, untuk tumbuhan yang pertama kali dijuluki sebagai Edelweiss itu sebenarnya itu dari genus Leontopodilum alpinum yang memang dia itu tumbuh di pegunungan Alpen. Oh, di Gunung Alpen ya. Nah, pada dulunya memang teridentifikasi masuk ke dalam genus Genepalium.
Nah, di Indonesia itu sendiri memang yang dijuluki sebagai Edelweiss itu dari genus Anaphalis yang memang dulunya teridentifikasi sebagai genus Genepalium. Jadi ada sambungannya ya, masih berkerabat dekat seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang lebih dikenal sebagai Edelweiss itu Anaphalis javanica, yang orang yang pada umumnya kenal lah seperti itu. Tapi Anaphalis di Indonesia sendiri sebenarnya ada 4 jenis. Khususnya di Jawa ya, Pulau Jawa, yaitu ada Anaphalis tadi javanica, kemudian Anaphalis longifolia, ada Anaphalis viscida dan Anaphalis maxima. Itu keempat-empatnya sudah sangat awam kah Mbak kita lihat, atau yang selalu yang di Gunung Bromo gitu-gitu, apakah keempat-empatnya atau cuma salah satu jenisnya saja Mbak? Sebenarnya kalau orang yang awam pada umumnya tahu Edelweiss itu yang Anaphalis javanica atau yang viscida, karena memang perawakan dari 2 jenis ini agak mirip. Oke. Cuma bedanya memang yang javanica ini daunnya itu berwarna putih. Ada, kalau pernah lihat ada bulu-bulu beludru yang warna putih ya. Kalau yang viscida itu daunnya berwarna hijau. Dan dia kalau diremas kan, viscid itu kelenjar ya. Jadi kalau diremas tuh memang dia terasa lengket karena memang banyak mengandung kelenjar di bagian daunnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang umum lagi mungkin Anaphalis longifolia, karena memang dia untuk tumbuhnya ketinggiannya itu tuh paling rendah. Jadi 1000 meter di atas permukaan laut atau MDPL itu dia bisa dijumpai. Jadi kalau teman-teman main, kalau yang di Jogja yang deket ya ke Bukit Turgo atau di Wonosobo itu ada dataran tinggi Dieng, itu sudah bisa ditemukan yang longifolia ini. Nah, kalau yang di dataran rendah tadi itu Mbak, apakah juga dilindungi? Kan ada Edelweiss nggak boleh diambil gitu-gitu kan Mbak? Ya, apa betul, yang di dataran rendah itu juga dilindungi sama dengan yang di dataran tinggi kah? Atau bagaimana Mbak? Enggak, sebenarnya itu pembagiannya nggak dataran rendah dan dataran tinggi. Tapi memang kalau kita mau ngomongin dilindungi, nah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya, itu tentang satwa dan tumbuhan yang dilindungi, itu Permen LHK nomor 106 tahun 2018. Nah, memang yang dilindungi ini hanya yang Anaphalis javanica, yang biasa tumbuh memang di daerah-daerah puncak, ketinggian di atas 2000 meter lah di atas permukaan laut itu. Cuma kebanyakan gunung-gunung di Indonesia itu kan juga sudah menjadi taman nasional. Nah, ketika itu sudah taman nasional, apapun yang diambil di situ kan memang dilarang seperti itu. Jadi memang walaupun semuanya tidak dilindungi, tapi upaya konservasinya bisa lewat kawasannya itu. Jadi memang ketika kita memetik di tempat yang tidak boleh atau memang itu dilindungi tumbuhannya, itu kan memang ada konsekuensi yang harus kita berikan ya, seperti hukuman pidana penjara ataupun denda yang harus kita bayarkan sesuai peraturan yang berlaku. Oh, berarti yang yang dibuatkan perundang-undangan itu hanya yang di dataran tinggi itu tadi, yang Anaphalis, yang lebih tepatnya Anaphalis javanica, Anaphalis javanica ya, tadi yang 3 jenis lainnya mungkin belum masuk. Berarti yang dibudidayakan yang banyak ini Mbak, yang dijual-jual terus kita bisa dapat bunga itu berarti si Anaphalis javanica tadi? Enggak ada, yang Anaphalis longifolia juga ada. Memang beberapa jenis sudah mulai dibudidayakan. Nah, yang belum familiar memang ada 1 jenis, yaitu Anaphalis maxima. Anaphalis maxima. Ya, yang itu memang secara data ya persebarannya terbatas di Pulau Jawa sampai saat ini. Oke. Nah, itu memang secara ciri-cirinya memang paling beda sama yang lain. Lebih cantik kah Mbak? Karena memang dia bonggol bunganya itu paling besar. Oh, oke. Ya, ukurannya paling besar. Kemudian memang bentuk daunnya tuh juga paling beda. Jadi pangkal daunnya itu membulat membentuk hati gitu. Nah, uniknya lagi ketika kita remas itu ada bau-bau lemon. Oh iya. Bau jeruk ya, kayak gitu. Jadi bunganya pun ada wangi-wangi lemonnya. Berarti si Edelweiss ini bisa dimanfaatkan nggak sih Mbak? Maksudnya kalau Mbak bilang ada bau-bau lemon, bau-bau jeruk, bakso, salah. Aduh, lapar ya. Itu tuh bisa dimanfaatkan ke arah apa Mbak, si Edelweiss bisa sejauh ini kan kita tahu Edelweiss ini bisa jadi bunga atau jadi untuk lamaran-lamaran yang cincin-cincin itu kan Mbak.
selebihnya apakah ada untuk pemanfaatan lain kah atau seperti apa? Oke, untuk yang di Indonesia memang sejauh ini pemanfaatannya masih sebatas untuk souvenir itu ya, terutama untuk daerah-daerah wisata pegunungan kayak di Bromo, di Dieng kayak gitu. Nah, ada juga di floris-floris nih banyak kita jumpai juga kan. Iya. Nah, itu untuk dekorasi tadi tuh cincin, benar. nikah, lamaran dan Tuh, sebagainya. lamaran, Re. Yes, ya. Cuma memang untuk jenis lain, terutama yang ada di luar Indonesia ya, itu sudah ada pemanfaatan. Misalnya contohnya yang Anapalis margarita, itu tuh sebagai obat untuk itu aslinya di Amerika dan memang untuk masyarakat lokal sana itu dimanfaatkan sebagai obat. Kemudian ada juga yang mungkin lagi tren ya, ekstrak edelweiss untuk kecantikan atau kosmetik. Bisa, Mbak? Bisa. Oh iya. Ya, karena memang ekstrak edelweiss ini memiliki antioksidan yang tinggi. Jadi diklaim untuk anti aging. Jadi untuk yang umurnya sudah 30 plus ya, mungkin nih bisa nih ambil Ekstraknya. kosmetik yang ada ekstrak edelweissnya. Tapi memang untuk ekstrak edelweissnya ini bukan dari Anapalis yang ada di Indonesia. Oh, berarti Beda jenisnya jenis, beda genus. Yang tadi pertama kali itu yang Leontopadilum itu alpinum. Oh, kirain bisa, Mbak, jadi ambil edelweiss terus ditabok-tabokin gitu. Merah-merah jadi Merah-merah jadinya. Mbak, terkait ini, Mbak, sekarang kan ada terjadi perubahan iklim, global warming, musim hujan datang kapan aja, tiba-tiba panas, AC pun nggak berasa, panas kayak gitu kan, Mbak. Secara tempat tinggal, karena kan adaptasi si edelweiss ini terganggu nggak sih, Mbak, karena perubahan-perubahan iklim ini, Mbak? Karena kalau kita tahu tanaman di rumah secara umum itu ada yang layu, ada yang mati. Nah, kalau si edelweiss ini seperti apa, Mbak? Atau dia terganggu hidupnya karena apa, Kak? Ketika iklim kah, manusia kah yang membuktikan cinta sejatinya menggunakan edelweiss? Padahal sekarang untuk edelweiss ini beli online aja sudah bisa ya. Sebenarnya tidak usah mendaki gunung kan. Jadi kalau dibawain pasangan pakai edelweiss ini tanya dulu nih, kamu Check out di mendaki- mana? Aduh. Itu ya. Oke, untuk kalau untuk perubahan iklim dan sebagainya memang butuh penelitian yang lebih mendalam. Tetapi memang untuk edelweiss ini kan dia secara umum penyebarannya itu dibantu oleh angin. Jadi memang sangat berpengaruh karena memang edelweiss ini banyak di habitat alaminya ya, banyak ditemukan di daerah-daerah lereng, puncak-puncak gunung, daerah perbukitan seperti itu. Nah, untuk iklim tadi juga mungkin berpengaruh ketika masa perbungaannya, karena memang edelweiss ini berbunganya pada musim kemarau. Oh, malah musim kemarau ya, Mbak? Jadi mungkin kalau musim kemaraunya kita mundur, jadi mungkin akan berpengaruh ke perbungaan edelweissnya. Oh, jadi dia menggunakan angin di musim kemarau, angin banyak, jadi menyebar. Dan memang bijinya kan ringan ya, jadi memang dia karena menggunakan angin itu ringan, mudah dibawa angin dan nempel di lereng-lereng, itu tumbuh. Nah, kalau tadi tuh ya ngomongin apa namanya, istilahnya tantangan si edelweiss ini ya, tadi satu belum terjawab sih sebenarnya. Itu sebenarnya selain iklim tuh justru tantangan utamanya adalah pembukaan lahan di gunung-gunung yang marak sekarang untuk jalur pendakian. Oh, yang anak bawa kerel-kerel itu, Mbak. Ya, misalkan sekarang kan booming juga kan, ada di gunung kayak gitu Iya, kan. Nah, itu bener-bener, tuh memang banyak jalur-jalur yang dibuka. Nah, ini justru yang berpengaruh terhadap edelweiss itu sendiri. Karena memang khususnya untuk edelweiss yang dia tumbuh di dataran yang lebih rendah ya, ketinggian yang lebih rendah ya, seperti yang maksima dan longifolia. Nah, apalagi maksima ini belum banyak orang yang familiar kan, jadi mungkin ketika dia ada di jalur pendakian akan diinjak atau tidak diperhatikan kayak gitu. Karena bahasan kita edelweiss dan edelweiss itu ada di gunung, maka ketika kita berkegiatan di gunung pastikan kita memahami etika gunung ya, teman-teman. Jadi take nothing but picture, kill nothing but time, leave nothing but footprint. Itu kita harus terapkan. Dan untuk melambangkan cinta yang abadi itu tidak dengan memetik edelweiss. Bisa dengan memfoto, menghadiahkannya ke pasangan. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya memang edelweiss ini bisa dikatakan bunga abadi. Kalau cowok mau ngelamar harus effort dulu ke sana ya, ambil. Karena Bisa beli online. bisa beli online. Terus persebaran dia
melalui angin. Terus di Indonesia itu hanya terdapat 4 jenis ya Mbak yang sekarang yang terdeteksi, yang bisa klasifikasikan. Mungkin begitu yang beberapa pertanyaan yang dari kami Mbak. Terima kasih sudah datang untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan terkait bunga abadi, cinta abadi. Mungkin itu saja dari kami. Saya Fadila pamit undur diri. Dan saya Rere. Saya Dita. Kami akan kembali lagi di next episode. Bye-bye.